Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Florentino Pratama. Saya dari kelas 12 MIPA 2 dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan beberapa materi mengenai listrik statis. Baiklah, mari ikuti beberapa materi yang akan saya jabarkan. Let's join me. Daftar isi. Pada materi kali ini akan terbagi menjadi 3 subbab materi. Yang pertama ada listrik statis, yang kedua ada energi potensial listrik dan potensial listrik, dan yang ketiga ada kapasitor. A. Listrik statis. Listrik statis merupakan jenis listrik yang tidak mengalir, yang berarti muatan tersebut hanya akan ada di benda atau materi muatannya. Tidak dapat berpindah. Ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Listrik statis dapat terbagi ke dalam beberapa bagian, di antaranya hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, gaya antara 2 muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Menurut hukum Coulomb, gaya listrik statis akan melemah jika muatan diperkecil atau jarak 2 muatan diperbesar. Berikut adalah rumus untuk mencari gaya Coulomb. F sama dengan K Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya Coulomb, K merupakan konstanta Coulomb, Q1 muatan Q1, Q2 muatan Q2, R kuadrat merupakan jarak antar kedua muatan. Gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada benda itu sama dengan jumlah vektor dari masing-masing gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh masing-masing benda bermuatan. Gaya Coulomb terbagi atas muatan-muatan segaris dan muatan-muatan tidak segaris. Kuat medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang dipengaruhi gaya Coulomb. Ia didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik itu. Kuat medan listrik memiliki besar dan arah. Arah-arah kuat medan listrik dipengaruhi oleh posisi muatannya, yaitu terbagi atas muatan-muatan segaris dan muatan-muatan tidak segaris. Untuk mencari E atau kuat medan magnet, dapat dengan E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana merupakan F gaya Coulomb, Q besar muatan sumber, R jarak antara kedua muatan, dan K merupakan konstanta. Untuk mencari medan magnet, dapat juga menggunakan rumus E sama dengan F per Q2. Hukum Gauss. Hukum Gauss yaitu hukum yang digunakan untuk menghitung jumlah besarnya sebuah fluks melewati sebuah bidang. Hukum Gauss menyatakan bahwa besar fluks listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus. Hubungan antara kuat medan listrik dan fluks listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Fluks listrik sama dengan kuat medan dikali luas bidang dikali sudut antara E dengan garis normal. Sementara itu, hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut. Fluks listrik sama dengan muatan listrik per permitivitas ruang hampa. Penerapan hukum Gauss pada medan listrik berongga. Apabila bola konduktor berjari-jari R diberi muatan Q, muatan akan tersebar pada permukaan bola. Melalui hukum Gauss, dijelaskan bahwa medan listrik timbul jika muatan yang dilingkupinya. Diketahui konduktor sebagai berikut. Di dalam bola, E sama dengan 0, di luar atau permukaan, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kuat medan listrik keping logam dapat dirumuskan sebagai kuat medan listrik sama dengan rapat muatan per luas penampang. Berikut adalah contoh soal untuk mencari fluks listrik. Jika terdapat persegi panjang dengan sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per Coulomb ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut. Berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut, atau fluks listrik? Pembahasan. Luas persegi sama dengan
20 dikalikan 20 sama dengan 400 cm kuadrat, sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Jumlah garis yang menembus bidang flux listrik sama dengan E dikalikan A, sama dengan 200 dikalikan 4 dikali 10 pangkat min 2 meter, sama dengan 8 Weber. B. Energi potensial listrik dan potensial listrik. 1. Energi potensial. Energi potensial listrik atau listrik potensial elektrostatik adalah energi potensial atau diukur dalam joule yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan listrik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Energi potensial listrik dipengaruhi oleh besar muatan yang dipindahkan dan jarak perpindahannya. Energi potensial listrik. Benda yang bermuatan listrik dan berada dalam medan listrik akan mempunyai energi potensial listrik yang besarnya dirumuskan sebagai berikut. EP1 sama dengan Q0 dikalikan Q per R1, di mana EP1 merupakan energi potensial di 1 dengan satuan joule. 2. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Muatan listrik tersebut positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan penguji. A. Potensial listrik beberapa muatan. Apabila terdiri dari beberapa muatan, besarnya potensial listrik adalah jumlah aljabar biasa dari masing-masing potensial. B. Potensial listrik pada bola. Potensial listrik di sekitar bola dapat ditentukan dengan menganggap bahwa muatan listrik berada pada pusat bola. Contoh soal. Hitunglah besarnya energi potensial listrik dari dua buah benda yang bermuatan sejenis sebesar 2C dan 4C yang terpisah 300 cm. Pembahasan. Ditanya, EP listrik. Diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 sama dengan 2 μc, Q2 sama dengan 4 μc, R sama dengan 300 cm. Jawab, energi potensial listrik sama dengan K dikalikan Q dikalikan Q per R sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 per 3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 joule. C. Kapasitor. Kapasitor adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar sementara waktu. Kegunaan kapasitor diantaranya menyimpan muatan listrik, memilih gelombang radio, sebagai perata arus pada receiver, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor, memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, dan sebagai filter dalam catu daya atau power supply. Secara matematis, kapasitas kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan Q per V, atau kapasitas kondensator dalam farad sama dengan jumlah muatan listrik dalam Coulomb dibagi tegangan listrik dalam volt. Susunan kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor dapat disusun dengan keping sejajar yang ternyata nilainya sebanding dengan luas penampang kepingnya dan berbanding terbalik dengan jarak kedua keping. Kapasitas kapasitor dapat menyimpan muatan listrik. Hal ini berarti kapasitor juga menyimpan energi dalam bentuk potensial listrik. Kapasitor dapat disusun secara seri, paralel, maupun campuran untuk meningkatkan dan mendapatkan kapasitor yang diinginkan. Contoh soal. Terdapat sebuah kapasitas kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitas kapasitor tersebut?
diketahui C sama dengan 0,8 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7. V sama dengan 20 volt. Ditanya, berapakah nilai Q? Penyelesaian C sama dengan Q per V, sehingga Q sama dengan C dikalikan V. Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 dikalikan 20. Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Jadi jawabannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah saya jabarkan sebelumnya. Listrik statis adalah suatu kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton yang mengalir melalui penghantar dalam sebuah rangkaian yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya. Listrik statis berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Benda yang mempunyai jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positifnya disebut benda netral. Jika dua benda bermuatan listrik didekatkan, maka akan terjadi interaksi yaitu muatan listrik yang sejenis, maka benda akan saling tolak-menolak. Sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis, maka benda akan saling tarik-menarik. Baiklah, itu saja beberapa materi yang telah saya jabarkan. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. See you.